Halo, balik lagi bersama Gede Cagak Samping. Kita mau cerita sekalian mengucap rasa syukur ya. Kita pertama kali bawa unit R15M dan unitnya beneran fresh. Ini unitnya bisa dibilang bertolak belakang sama yang V3 kemarin. Ini tahun 2022, salah satu favorite livery aku juga. Karena yang tahun 2024 itu liverynya yang aku pakai ke Bella sekarang. Ini sebenarnya original plan-nya aku sepertinya mau konsepin Bella kayak gini. Cuman karena ini bakal dicat lagi mate silver kayak gini, jadi ujung-ujung kepikirnya yang lebih simple ambil 2024. Inilah sang original version dari R15M yang kuidamkan. Aku ceritakan dikit ya kondisinya. Ini baru saja yang kita bawa pulang. Lokasinya kita ambil dari teman. Posisinya di Tembung sana, agak jauh. Kita nekat dan ya baik sekali dari teman. Ini beneran fresh ya, beneran fresh. Pemakai sebelumnya itu jarang dipakai. Orang Sultan juga, makanya dimodif-modif. Lumayan lengkap, spek-spek ya Starboy Medan lagi nih ya. Tapi baik lagi R15M itu udah ganteng dari lahir. Cuman ganti beberapa model atau mungkin taruh standar aja gitu, semua orang pun udah ngelirik ya, apalagi orang-orang awam. Satu hal yang aku sangat suka dari R15M ini, kita sambil sharing ya, adalah yang satu hal yang aku sangat suka sebenarnya. Kita coba lihat di bagian speedometer. Yang aku iri dari R15 V4 cuma satu, yaitu speedometer. Kebetulan di Indonesia ya. Nah, lihat dulu ini. Gila, ini kan warna-warni sekali gitu ya. Jadi nggak hambar gitu loh. Kebetulan kalau di Indonesia, ini produksi R15M speedometernya datangnya berbeda dengan yang V4. Harusnya V4 itu datangnya speedometernya kurang lebih sama dengan yang M. Tapi entah kenapa di Indonesia R15 V4 masih pakai suku cadang yang V3 speedometernya. Itu aku sedikit kesel di sana aja, tapi selebihnya oke lah, aku masih bisa terima. Dan aku sangat suka fitur R15M dari kill switch-nya. Dia sudah ada ABS, tapi kita nggak bisa abaikan satu hal yang semua orang paling suka lah, kayaknya dari motor, yang paling mereka carikan dari motor. Itu adalah quick shifter. Quick shifter di motor satu silinder itu nggak seburuk yang teman-teman bayangkan. Malahan bisa jadi sangat fun ya. Nah, ngomongin fun to ride ke semua orang itu irrelevant. Karena ada orang yang berpendapat bahwa fun to ride minimal ya 250 cc lah. Atau minimal ya moge lah. Harus ada suara wow-nya gitulah. Tapi sebenarnya fun to ride itu sesimpel datang dari motor yang sehat. Ini aku mau jelasin ya. Suara quick shifternya not that bad juga. Udah teman-teman dengar dari intro tadi kan. Nanti kita peragakan lagi ya. Jadi ini loh, mau motor apapun, yang penting kalau catnya bagus ya kan, terawat, mesinnya sehat, itu di mata semua orang. Semua orang yang tengok pasti mereka apresiasi. Ih, ini motor bagus ya. Padahal mereka nggak tahu ini cuma 150 cc satu silinder. Dan kita harus buang sebenarnya stereotipe 150 cc satu silinder itu motor yang ya tidak bagus. Kita harus buang jauh-jauh itu. Karena di balik fitur-fitur ini Yamaha sebenarnya membuatkan sebuah masterpiece ya. Nah, jadi aku mau ceritakan ya itu sedikit mungkin product knowledge ya dari R15M. I'm a big fan of Yamaha R15M karena di Medan terkhususnya ya. Produk Yamaha yang seri R itu cuman ada antara ya R15 atau R25. R25 yang new udah keluar tapi aku masih kurang puas dengan desain sama fitur yang diberikan. Aku lebih puas dengan yang M. Ya jujur itu baik lagi ke opini masing-masing, tapi itu dari aku. Ini aku mau ceritakan sekarang kondisi dari unit yang satu ini yang kita baru dapat dari kawan kita dari Tembung. Beneran mentah banget. Odometer cuman 9.000 km. 9.000 km yang membuat aku yakin adalah dari perintilan-perintilan atau detail-detail kecilnya ya. Seperti contoh 9.000 km itu masih sangat minim ya orang gunakan ya. Itu seperti harian, kalau dipakai harian push terus itu paling mentok 1 tahun. Jadi dia memang nyambung ya ceritanya ya. Itu dari tahun 2022 tapi jarang pakai. Makanya 9.000 itu sangat make sense. Ini
sama sekali masih apa gerigi kali footstepnya. Biasa kalau udah botak itu ya di atas 30.000 km lah. Dari kondisi-kondisi catnya aku juga pernah udah bahas di konten Kuku Roda 2. Salah satu hal yang membuat motor kita terlihat seperti baru itulah cat dari kill switch atau dari saklar ya, saklar. Hal-hal kecil tapi detail kecil ini itu beneran bisa membuat kita wah beneran puas sekali sama motor ini, kerasa kayak baru banget. Ya, next di bagian ban udah diberikan apa ya, Pirelli Diablo Rosso depan belakang. Ini salah satu ban dengan corak yang sangat bagus. Bannya medium compound ya kalau nggak salah ya, dan aku sangat puas untuk pakai meskipun harian karena ini bannya ya Pirelli kita tahu ya salah satu ban terbaik yang pernah dibuat. Next ada bagian knalpot, ini merek Grace, merek lokal, tapi aku puas sekali dengan suaranya, sangat menyatu dengan quick shifter dari R15M. Di bagian samping ya paling perintilan ada underbone ini dari aftermarket ya. Cukup oke, lumayan cantik. Jadi kadang orang suka bilang kayak apa, footstep di belakang ini yang untuk bagian penumpang sedikit semak ya, sedikit merusak estetiknya. Tapi itu masing-masing. Tapi kalau pasang kayak gini juga jadi cantik ya. Dia lebih nyatu dan ini lebih plong, lebih kosong gitu, lebih sporty, lebih nampak tegasnya dari R15M gitu. Set gitu ya kan. Kondisi catnya ini aku bisa bilang dengan pede ya, ini 90% ada lah. Bahkan 95 pun aku masih setuju kalau orang bilang ini kondisi catnya masih 95%. Paling ada beberapa lecet di bagian sayap belakang ya. Ada lecet kayak gini, lecet pemakaian. Di bagian belakang pun ada ya, lecet-lecet pemakaian lah ya. Dan tahu alasannya kenapa? Karena motor ini dia bagian belakangnya itu sangat apa ya, tajam ke atas. Jadi aku pun udah berkali-kali pakai R15 V4 ku, rangkanya kan sama ya. Tiap kali aku mau naik gini, kadang kaki kita suka kepentok gini, kepentok sama sayap kecilnya ini. Ya jadi sangat wajar, tapi dalam 9.000 km sisanya ini beneran 90%. Very good. Ada beberapa modifikasi tambahan seperti tameng dari depan. Ini ada tameng karbon disertai penutup spion dari RNG. Ini ada apa, tambahan baut-baut kecil warna biru ya, khasnya Yamaha warna biru ya. We love Yamaha's blue. Dan selebihnya mereka jagakan standar. Itu satu hal yang aku sangat bersyukur, yang membuat aku sangat happy. Karena motor itu kalau udah bawaan pabrik kita terima kondisinya masih kayak fresh dari pabrik gitu ya, nggak di banyak otak-atik. Itu motornya baru bisa kita sebut mentah, Josh Cheese, Grace gitu. Oke, udah langsung aja kita cek sound ya. Dari knalpot Grace full system, merek lokal, kita harus apresiasi juga karena Indonesia ini salah satu negara yang pecinta racingnya banyak, dan tidak menutup kemungkinan kita harus bisa support produk-produk dari lokal kita biar bisa go internasional, karena suaranya ini beneran ada kelasnya ya. Adem kali. Ini sama sekali gak ada DB killer ya. Sama sekali gak ada DB killer. Aku sebenarnya yang aku cari dari motor itu suaranya knalpot adem kayak gini. Dan ini persis diberikan oleh knalpot dari Grace. Oke, langsung kita test ride sedikit-sedikit. Mungkin kita tes quick shifternya dikit ya. Semoga tetangga tidak marah. Oke, mungkin kita mundur dulu. Oh, dari sana aja. Nah, satu hal yang aku suka dari R15, ini motornya meskipun ya orang bilang beberapa kecil ya, tapi itu kan balik lagi ke opini masing-masing. 150 cc memang ada ya segmennya ya, nggak semua 150 cc kan ya wajar sih kalau 150 cc itu kecil. Cuman 150 cc kecil bukan berarti jelek ya, itu kayak ada seninya gitu. Jadi kayak kita bawa motor ya memang 150 cc, dan kalau kita bisa lincah dengan motor satu ini, itu udah keren banget. Nggak harus keren pakai moge lah. Itu istilah dari aku. Oke, langsung kita tes sound dari quick shifter. Let's go.
Gimana? Jis sekali ya suaranya ya. Aku pun sangat puas. Ya, jadi ini aja singkat video review dari kedai cagak samping ya. Teman-teman yang minat, kita buka di harga 33,5 nego tipis depan unit ya. Karena ini unit beneran langka, jarang-jarang bisa dapat kondisi yang kayak gini. Apalagi di Medan, R15M itu sebenarnya kategori yang cukup mewah dan eksklusif. Gak banyak kita bisa tengok ini di pusat kota, apalagi pinggiran ya. Jadi kalau teman-teman punya satu ini, apalagi kondisi 9.000 seperti baru dengan ya modifikasi simple, part standar semua masih lengkap, plat udah terurus, kapan lagi coba? Ya, jadi kalau minat langsung aja hubungi kami di kedai cagak samping ya. Thank you.